Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat setanah air Indonesia. Jumpa lagi kali ini bersama saya Damsil Tukan, guru IPA SMP Negeri 1 Larantuka. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi praktek baik terkait bagaimana merancang modul ajar khususnya mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Larantuka kelas 8. Kali ini saya mau berbagi tentang materi bumi dan tata surya khusus untuk kegiatan pembelajaran 1, yaitu tentang sistem tata surya. Nah, informasi bagi kita Bapak Ibu guru yang mungkin masih terkendala dalam menyusun modul ajar lengkap dengan CP, TP, ATP, indikator pencapaian, profil pelajar Pancasila, juga ada LKPD, ada refleksi, juga asesmen sampai dengan pengayaan dan remedial. Nah, untuk itu jangan skip ya, tonton sampai habis, dan harapan saya mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti apa mari kita lihat. Nah, ini identitas penulis, ini saya, juga ada Sri Pujawati, ada Katarina Bara, dan ada Ibu Selviani DA Maharia. Nah, ini kami tim penulis penyusun modul ajar ini di SMP Negeri 1 Larantuka khususnya kelas 8. Jadi kita sudah dibagi IPA kelas 9, ada teman-teman lain, dan juga IPA kelas 7. Oke, selanjutnya ini seperti biasa identitas modul ajar, materi pokok bumi dan tata surya, submaterinya sistem tata surya. Nah, ini alokasi waktunya 2 kali 40 menit ini di pertemuan pertama tahun pelajaran 2023-2024 kita SMP di fase D ya. Oke, yang berikut ini sarana dan prasarana, ada laptop, LCD, buku pegangan guru, buku pegangan siswa, LKPD, soal evaluasi, juga video pembelajaran ya. Ini juga seperti biasa, ini sangat mudah kita dapatkan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Ada linknya, nanti bisa di download sendiri ya Bapak. Baik, ini capaian pembelajaran pada akhir fase D. Peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya, dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Oke, kita lanjut. Ini CP. Nah, ini indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu kita fokusnya kepada tujuan pembelajarannya. Nah, saya kembali lagi, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian bagaimana merumuskan dalam indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Jadi kita hanya dengan menggunakan apa sehingga siswa dapat membandingkan ini. Nah, ini rumusan saya seperti ini. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan planet-planet yang berada dalam sistem tata surya berdasarkan ciri planet, satelit, dan kekhasan setiap planet. Jadi ini sangat mudah Bapak Ibu, hanya kita tidak terbiasa saja. Oke, selanjutnya, nah ini model strategi dan pendekatan. Nah, ini ada model, itu blended learning. Metode yang atau strategi yang saya gunakan ada diskusi, ada kerja kelompok, dan juga ada tanya jawab. Tentunya pendekatan saintifik ya, nah, itu yang menggunakan 4M ya, mulai dengan mengamati, menanya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pemahaman bermakna, itu kita ambil inti dari materi itu sebagai pemahaman yang paling bermakna bagi siswa ya. Oke, selanjutnya ini langkah-langkah pembelajaran, ini kegiatan pendahuluan. Ini yang baru di Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar itu kita tambahkan guru bersama peserta didik
melakukan ice breaking. Jadi ini ice breaking di awal ya. Nanti di akhir di kegiatan penutup nanti ada ice breaking lagi untuk ya istilahnya perenggangan otot, juga membangkitkan semangat atau tenaga mereka yang terkuras pikiran. Juga tambahan lagi yaitu soal kesepakatan kelas. Nah ini opsi ya. Jadi jika ini pertemuan pertama maka wajib dilakukan kesepakatan kelas. Tetapi ini ada nanti di materi yang kedua, pertemuan kedua ya, ini poin ini tidak usah dicantumkan lagi ya Bapak Ibu. Karena ini hanya berlaku di awal saja. Kesepakatan kelas itu berlaku boleh 1 semester, boleh juga 1 tahun. Tinggal diupdate saja. Oke, selanjutnya masih di langkah-langkah pembelajaran, masih di kegiatan pendahuluan. Ini sama, apersepsi dan motivasi. Hanya perbedaannya apersepsi itu kita memberikan pertanyaan pemantik pada pelajaran sebelumnya, hanya mengingatkan kembali kalau memang ini adalah bab perdana, bab pertama, maka bisa juga kaitkan hal-hal lain yang memang masih berhubungan dengan materi yang nanti kita akan pelajari seperti itu. Misalnya ini ada Ipin Upin ya di luar angkasa. Karena memang ini bab pertama di kelas 8. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya ini masih kegiatan pendahuluan tadi itu apersepsi ya, ini motivasi. Bolehlah sentuhan dengan video-video singkat yang berkaitan dengan materi. Nah ini kalau motivasi ini yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Oke, ini juga Bapak Ibu sudah bisa. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kegiatan ini masih di kegiatan pendahuluannya. Nah ini disampaikan TP tadi yang sudah dirumuskan, juga dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu juga disampaikan, dan juga sedikit singgung tentang penilaian, dan juga tentunya ini guru membentuk kelompok siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Nah ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik, dan ini tentunya kalau untuk pertemuan berikutnya kan poin ini kan tidak digunakan lagi karena kita bentuk kelompok untuk 6 bulan untuk 1 semester, nanti diupdate lagi pada semester berikutnya. Oke, ini seperti biasa. Nah ini kegiatan inti. Kegiatan inti ini guru dia memberikan atau membagikan LKPD di masing-masing kelompok, terus menayangkan video pembelajaran. Nah ini siswa ini pendekatan saintifiknya berlaku ya. Ini siswa mengamati, kemudian dia akan menanya, terus bersama tentunya dalam kelompok ya. Terus kemudian mengumpulkan data, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan pada video pembelajaran mengenai tata surya dalam diskusi, melalui diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas 1 dalam LKPD. Jadi LKPD itu dia sinkron dengan video pembelajaran yang kita tayangkan ya. Jadi ini 4M-nya berlaku ya, pendekatan saintifiknya. Oke, terus mengkomunikasikan ini artinya bahwa diberi kesempatan masing-masing kelompok, jika waktu kurang memungkinkan ya beberapa kelompok saja mewakili untuk mempresentasikan, dan juga kelompok lain memberikan tanggapan seperti biasa. Selanjutnya tentunya kita harus kasih apresiasi ya atas semangat, atas partisipasi peserta didik dalam tindakan mempelajari anggota tata surya. Nah ini apapun kemajuan seperti apa, walaupun sedikit kemajuan dari siswa tersebut, kita pantas untuk memberi apresiasi sebagai bentuk penguatan untuk kepercayaan diri dalam belajar ya. Oke, selanjutnya ini kegiatan penutup. Nah ini agak beda. Nah ini kita boleh lakukan ice breaking.
untuk membangkitkan semangat mereka lagi. Seperti biasa menyimpulkan terus. Nah, ini ada refleksi dari kegiatan belajar ini juga dilakukan di kegiatan penutup. Nanti ini ada dua ya, ada refleksi dari guru dan juga refleksi untuk siswa. Nah, ini artinya tidak selamanya kegiatan penutup itu harus dikasih dengan tugas ya. Tugas itu sebenarnya bentuknya bermacam-macam. Salah satunya tidak harus kasih PR lah. Salah satunya bagaimana merangsang rasa penasaran peserta didik terkait materi terkait materi kegiatan belajar dua atau pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. Nah, ini juga menjadi pembangkit semangat sebagai penasaran untuk mempelajari materi berikutnya. Oke, yang berikut ini juga saya pikir baru, ini harus mensyukuri akan apa yang telah diperoleh dari kegiatan belajar pertama dengan berdoa bersama. Jadi doa penutup dari pembelajaran itu juga harus diselit ya, dimasukkan juga bentuk syukuran kita karena telah sukses belajar di pertemuan pertama. Oke, selanjutnya ini ada lampiran. Nah, ini ada refleksi guru. Contoh, apakah seluruh siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Nah, ini pertanyaan refleksi sebagai guru. Refleksi, apakah siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Nah, ini 3 pertanyaan penuntun ini guru merefleksi sehingga bisa memperbaiki di pertemuan berikutnya. Oke, berikut kita lihat tentang refleksi peserta didik ini. Nah, ini dilangsungkan memang di kegiatan penutup ya. Apakah kamu mensyukuri keteraturan dalam sistem tata surya? Terus menurut kamu aktivitas mana yang paling menarik pada bab ini? Mengapa demikian? Apakah kamu mampu mengidentifikasi anggota tata surya dengan percaya diri? Apakah kamu dapat mendeskripsikan matahari sebagai bintang? Dan sebagaimana pula tata surya dengan percaya diri ya. Mohon maaf, matahari sebagai bintang dan sebagai pusat tata surya dengan percaya diri. Mengapa kamu dapat mendeskripsikan bumi sebagai bagian dari tata surya? Nah, ini juga ya untuk siswa ya. Oke, selanjutnya lampiran 3. Nah, ini ada LKPD. Nah, ada LKPD ini tentunya masing-masing materi itu sudah ada, tinggal dicari saja itu mana yang pas, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus lampiran berikutnya ini ada asesmen awal. Nah, ini untuk diagnosis awal. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari ini sebagai bahan referensi tambahan. Terus ini ada lembaran observasi, juga ada asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu nanti bisa di tengah pembelajaran. Nah, ini asesmen tengahnya seperti ini rubriknya. Nanti bisa dilihat, kemudian rubrik penilaian sikap dan keterampilan. Jadi dari semua penilaian ini tidak semuanya kita ambil ya Bapak Ibu, ambil hanya 1 atau 2 saja penilaian. Kalau misalnya membentuk kelompok mau diambil saat penilaian, saat misalnya mereka presentasi atau keaktifan, boleh diambil salah 1 atau 2 saja, tidak harus semuanya kita gunakan. Oke, yang berikut ini ada sebelumnya ya. Nah, ini ada evaluasi bab akhir dan kunci jawaban juga ada, tetapi ini hanya sebagai contoh saja karena ini baru pertemuan pertama.
Jadi misalnya satu materi pokok itu dihabiskan dengan 7 atau 8 kali pertemuan, maka evaluasinya nanti tunggu di akhir pertemuan terakhir ya dari bab ini. Nah, itu baru nanti dilakukan evaluasi. Nah, terus selanjutnya ada pengayaan dan remedial juga sudah ada. Oke, baik, hanya demikian yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika memang masih ada kelemahan di modul ajar khususnya IPA kelas 8 materi bumi dan sistem tata surya ini, maka saya mohon maaf dan tentunya mohon masukan dari Bapak Ibu, teman-teman semua melalui kolom chat sehingga saya bisa memperbaiki di video berikutnya, yaitu persiapan untuk pembelajaran kedua ya, pertemuan kedua. Jadi sekali lagi besar harapan saya Bapak Ibu boleh memberikan usul saran yang konstruktif ya, yang membangun, sehingga saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton dan mohon dukungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, demikian saja dan thank you, sampai jumpa.